Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kami mengundang jemaat Tuhan untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya, sebab tangan-Mu selalu menopang setiap kami. Tuhan yang tak pernah terlambat menolong kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, sungguh besar Tuhan, besar
besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Engkaulah juru selamat kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita. Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah keselamatan kami Tuhan, penolong kami yang hidup. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita
kembali menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dari awal kita katakan pujian. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Waktu saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami mau beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Semuanya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih-Mu. Urapi hambamu, urapi kami semua. So firman-Mu itu boleh berkenan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Baik urapi juga bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada di dalam rumah masing-masing, untuk bersama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan sama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang dapat menguasai hati dan pikiran kita. Kita tahu pada hari-hari sekarang ini Tuhan, kita tahu semuanya orang dalam keadaan resah, lesu, ketakutan, berbagai macam. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, semua yang terjadi pada saat ini, itu tidaklah menjadi apa-apa bagi kita. Tapi untuk supaya iman kita kembali berkobar, kembali menyala. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita akan belajar membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 7. Yang membuka firman Tuhan silakan dibaca. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang akan yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita buah bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang kekasih, bagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai muridnya, kalau kita bertanya dalam diri kita, kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan ini kembali kepada Timotius sebagai murid atau sebagai anaknya? Ternyata saudara-saudaraku, pada saat itu Timotius dalam keadaan lemas, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Sehingga tatkala dia dalam keadaan tidak berdaya, maka di dalam hatinya timbul akan rasa takut. Tapi Rasul Paulus sebagai pimpinannya, sebagai gembalanya, sebagai bapaknya, dia selalu memperhatikan anaknya yang dia kasihi, yaitu Timotius. Sehingga dia kembali. Kenapa kau lemah? Kenapa kau tidak melaksanakan tugas-tugas? Ingat, engkau sudah diwarisi satu harta yang begitu besar yang diwariskan oleh nenek moyangmu, yaitu Louis, dan juga orang tuamu, yaitu tentang karunia, tentang iman yang begitu luar biasa daripada kedua mereka ini. Bahkan aku sebagai bapa rohanimu sudah meletakkan tanganku, menumpangkan tangan, supaya karunia-karunia yang kau miliki itu, iman yang kau miliki itu, korbankan. Haruslah engkau beritakan, haruslah engkau sebarluaskan. Sebab engkau tahu Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Dia hanya memberikan kepada kita roh membangkitkan kekuatan, supaya kita kuat dan kita bisa menang dan kita bisa bergairah. Bahkan kita bisa memberitakan firman Tuhan ini kepada setiap orang yang lemah.
yang mengalami ketakutan pada saat ini. Takut karena apa? Banyak. Takut karena nggak ada makanan, takut karena nggak dapat pekerjaan, takut karena nggak dapat jodoh, takut karena nggak dapat keturunan, bahkan takut mati. Itu yang terjadi. Takut diserang oleh penyakit. Saudara, bukankah saat ini banyak orang takut? Tahu saudara, roh ketakutan masuk dalam diri kita. Ini roh ini namanya hanya satu. Roh ketakutan. Tidak ada dua namanya. Roh ketakutan. Roh ketakutan ini saudaraku, kalau kita masuk dalam diri kita, tidak pernah kita tenang. Ada satu di daerah tempat kami tinggal di Medan, seorang Batak Toba, saking takutnya pencuri karena dia punya ayam. Hanya ayam, saudaraku. Dia tidur di ruang tamu, anjingnya ditaruh di kamar. Itu kenapa? Takut, saudara. Nah, kalau kita takut, apa yang terjadi? Lemah imun kita. Maka setiap ada di share TV tentang bagaimana corona, jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Orang-orang dunia selalu mengatakan seperti itu. Kenapa kita sebagai anak Tuhan takut? Kenapa, saudaraku? Karena tahu kita, ini corona kan sekali masuk langsung mati. Saudaraku tahu corona karena belum pergi. Apa penyebabnya belum pergi? Siapa tahu? Aku tahu. Mau tahu, saudara? Karena belum datang si Rona. Rona nanti datang pasangannya, maka dia selamat tinggallah Medan atau Jakarta atau dunia. Aku pergi, sudah dapat yang kutunggu. Saudara, dia pergi. Tapi sebelum dia pergi juga, jangan sempat dia singgah di rumah kita. Jangan sempat dia singgah di kantong kita. Saudara yang kekasih, saya berikan contoh. 2 minggu yang lalu, di hari Sabtu, saya pergi ke Manggarai berjualan. Sampai jam 10:30 belum ada yang laku. Karena di mana udah tutup. Pergi sana udah tutup. Semua perumahan udah tutup. Tapi saya orangnya tidak pernah putus asa. Saya pikir dunia ini lebar, bukan selebar daun kelor. Pasti ada yang terbuka. Paling tidak lupa mereka. Saya jalan-jalan ketemu satu perumahan, tidak ditutup, masuk. Lalu jalan beli. Satu ada ibu-ibu beli kerupuknya Pak, katanya. Nah, tahu saudara dimandikannya uangnya, dicucinya, baru kasih, Pak maaf ya uang saya basah, nggak apa-apa. Yang penting jangan kena corona kan Bu? Iya nggak, udah saya cuci. Oke. Saudara-saudara kekasih, tapi tak bagaimana, mungkin kecapean saya pulang saya nggak berdaya lagi, nggak ada tenaga, hilang. Maka tidak bisa, semua jangan sudah corona ini. Karena ibu itu tadi mungkin uang itu dicucinya tapi nggak dikeringkan, kasih sama saya basah. Waduh, udah corona ini. Saya pikir sementara itu saudaraku. Tapi saya berkata, tidak. Saya selalu berbicara tentang iman. Mengapa saya takut corona? Oke lah, saya tidak takut sama corona. Sekarang ini saya akan berdoa, saya akan berlutut, minta pertolongan Tuhan. Sekarang saya katakan, Tuhan berkata, bagi orang-orang yang dipakai Tuhan, dia katakan, kalau engkau berkata dosamu diampuni, maka dosa mereka diampuni. Kalau engkau berkata dosamu tetap di situ, maka dosa mereka tetap di situ. Kalau engkau berkata penyakitku keluar, maka penyakitmu keluar. Saya katakan seperti itu. Apa yang terjadi saudaraku? Setelah selesai 10 menit, saya sehat. Saya langsung lapar. Waduh. Saya makan saudaraku. Saya masak nasi, saya pergi ke depan cari masakan di depan-depan sana. Lalu saya sehat, langsung keringat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada saat-saatnya kita diinginkan Tuhan mengeluarkan kuasa itu dalam diri kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, satu caranya, jangan sempat kita membiarkan karunia-karunia yang sudah kita miliki terpendam. Apa yang terjadi? Kalau sudah terpendam, yang terjadi akan terjadi perkara. Kalau sudah terjadi perkara, tidak berfungsi. Untuk apa? Dibuang. Itu sebenarnya dikobarkanlah karunia-karunia yang kau miliki itu. Singkirkanlah roh-roh ketakutan itu. Bangkitkanlah roh kekuatanmu.
Saudara, tahu saudara, kalau roh ketakutan masuk dalam diri kita, apa yang terjadi? Apa yang diserang? Ada 3 hal yang diserang, saudara. Diserangnya ternyata tubuh kita tidak berdaya. Diserangnya pikiran kita, hati kita. Akhirnya iman kita turun merosot. Nah, setelah turun iman kita, apa yang terjadi? Bisakah kita berkarunia lagi? Oh tidak. Bisakah kita percaya lagi pada karunia itu? Tidak. Iman kita sudah drop. Iman kita sudah drop. Nah, tatkala iman kita, tatkala karunia yang kita miliki stabil, normal, naik tinggi, menyala, apa yang terjadi? Iman kita akan mengerjakan sesuatu. Amin, saudara. Iman kita akan bertindak dalam diri kita. Setelah bertindak dalam diri kita, maka bertindak buat orang banyak. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih, roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Ingat, sekali lagi, roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tapi kenapa ini datang roh ketakutan? Karena imun kita lemah. Karena iman kita tidak pernah dikerjakan. Iman kita tidak pernah dipanasi. Ya saudara, kenapa kita tahu memanasi mobil tiap hari, memanasi sepeda motor tiap hari? Kenapa iman kita tidak panasi? Bagaimana cara memanasinya? Begitu engkau bangun, saudaraku, Shikanarolomaya sande, haleluya, aku menyembah engkau. Shikaralama syakararamana shanaramanama. Engkau tidak akan merasakan lagi apa-apa. Engkau akan merasakan zaman Tuhan. Ini kita bangun pagi-pagi, kita ingat handphone kita. Kita bangun pagi-pagi, kita ingat kopi. Kita bangun pagi-pagi, kita ingat pekerjaan. Satu tidak pernah kita ingat, memanaskan iman kita. Yang kita panaskan mobil, motor itu terus menerus. Iman kita kapan? Yang kita bangun, apalagi ibu-ibu bangun, saudaraku, periuk dipegang dulu. Setelah dipegang periuk lagi, belanga lagi. Udah itu cucian, akhirnya memanaskan iman, lupa. Akhirnya datang suami, udah masa nih, apa kau bilang, gak kau lihat? Kenapa bisa terjadi? Karena imannya runtuh. Kenapa? Berkarat. Kenapa berkarat? Tidak dipanasi. Ikan dipanasi, nasi dipanasi, iman tidak pernah dipanasi. Saudara, begitu buka mata, langsung shikaralamaya sanaramaya saramaya sakara. Jangan kencing dulu. Bisa ada ular di kamar mandi, bahaya kalau ditelan di situ. Ini bergerak, mata langsung ditarik selimut lagi. Oh, belum jam berapa ya? Masih jam 5, tarik lagi selimut. Saudara, itu terjadinya roh ketakutan. Roh ketakutan perlu disingkirkan buat siapapun itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Kita bukan lagi diurapi sekali setahun, sekali 2 tahun. Kita setiap hari Sabtu kita dibangkitkan iman kita. Setiap hari Sabtu kita ditompang tangani oleh rasul-rasul Paulus dari zaman yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kenapa ini, saudaraku? Perlunya pengurapan itu, perlunya penumpangan tangan itu. Itu maka tanganmu jangan kau biarkan memukul anakmu, jangan kau biarkan memukul siapapun, karena di dalamnya ada penumpangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin, saudara. Jangan pakai untuk mencuri, jangan pakai untuk berbohong. Amin. Maka tangan kita ada 2. Satu untuk mengurapi, satu untuk nyuci ke belakang. Itu perlu diingat. Makanya dilarang tangan kiri diletakkan di atas kepala orang. Dilarang. Maka dilarang orang menerima sesuatu dari tangan kiri. Karena itu tugasnya di
kalau bahasa Batak. Saudara-saudara kekasih, itu sebab saya katakan sekali lagi, kita lihat lagi dalam kitab, di dalam Ulangan pasal 10 ayat 1, ayat 12 sampai 13. Tadi dikatakan di sana, yaitu bagaimana di dalam kitab Ulangan itu dikatakan, saudaraku, bahwa di situ juga bercerita tentang roh takut juga tidak dari Tuhan, tapi diceritakan bagaimana supaya kita ada bersama dengan Dia. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tujuannya supaya apa? Supaya hidup kita nyaman, supaya hidup kita diberkati. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Yang paling menyolok, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau engkau lapar, berarti orang itu lapar juga, amin. Kalau orang itu haus, kalau engkau haus, ingatlah tetanggamu juga haus. Kalau engkau capek berjalan, temanmu juga capek berjalan. Maka tatkala engkau membawa sepeda motor sendirian, ayo saya bonceng. Tapi lihat wajahnya, jangan-jangan engkau bonceng itu pencopet. Amin saudara. Semuanya kita diberikan Tuhan latihan dalam berjalan, dalam bergaul, dalam bertata bahasa, semuanya. Itu sebabnya saudaraku, roh ketakutan tidak ada dalam diri kita. Amin. Apapun yang terjadi, saudara, kalau saya dengar berita, apalagi sekarang ini, mati kelanggaran, tabrakan, atau jatuh mobilnya, diperhitungkan 2,4 juta tiap tahun. Saudara, kenapa saudara tidak takut bawa mobil? Kenapa saudara tidak takut naik pesawat? Kenapa saudara tidak takut bawa sepeda motor? Kenapa corona takut? Ya kecil, sangat kecil, hanya gampang. Siram pakai sabun, mati. Siram pakai sanitizer, mati. Minum air hangat, mati. Kenapa takut? Tapi saya bersyukur, anak-anak Tuhan di mana saya hubungi tidak ada yang takut. Istri saya juga berapa lama dia main jerit-jerit takut, sampai udah kurus katanya badannya, ketakutan. Karena pikir saya bisa pulang hari itu nggak bisa, tambah takut dia. Semuanya takut. Saya bilang, saya doakan, kau kalau mau menjadi penjara apa kau bilang di gereja? Haleluya, haleluya. Ya kenapa kau takut sekarang? Kenapa kau takut? Bukankah banyak orang semangat di mimbar, tapi tak akan datang sesuatu ciut. Sesuatu yang sudah kita sampaikan, sudah kita kemandangkan bagi orang, jangan sempat dilihat orang ciut lagi. Amin saudara. Sebab itu membahayakan. Apapun resikonya, demi menyelamatkan banyak orang, kita harus siap berkorban. Amin. Karena itu saudaraku, oleh sebab itu mari sekali lagi saya katakan, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Apa itu? Supaya tidak capek. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau engkau punya lebih uang, bagikan bagi orang yang tidak punya uang. Tapi tidak ada orang yang kelebihan uang, saya percaya. Ya kan, tidak ada. Semua pasti tetap kekurangan. Tapi bukan lebih. Yang sudah ada sisanya boleh dibagi. Amin saudara. Sebab banyak orang. Saya hari-hari ini terus terang saya katakan, ya, sampai Bapak Gembala bilang, gimana Pak Ginting? Saya bilang, nggak ada Pak, saya tetap normal, tidak kekurangan. Saya bawa iman saya dari Medan ke Jakarta juga, tidak pernah kekurangan di sana. Istri saya doakan di sana, tidak kekurangan. Teleponnya saya, Pak, betul Pak, saya nggak kurang sini. Banyak beras dikirimi, pelayan-pelayan dulu semua datang, sampai aku bagi-bagi sama tetangga, bagus. Semua datang, tiap hari datang mobil, ngantari, di mana jemaat-jemaat lain. Saudara, apa yang kita lakukan sekarang, sekian berapa tahun kemudian pasti kita petik hasilnya. Amin saudara. Detik ini mungkin tidak, besok mungkin tidak, 2 minggu lagi tidak, tapi saatnya tiba. Amin. Jikalau kita tidak lemah, pasti memetik hasilnya. Apa yang saudara lakukan saat ini, jangan pernah bimbang, pasti ada hasilnya. Amin saudaraku.
istri saya sudah merasakan di sana. Semua ada kekurangan, dia tidak. Sampai dibagi-bagi. Waduh, saudara-saudara kekasih, saya di sini juga tidak pernah kekurangan. Bahkan tanya Ibu Lim, udah berapa liter minyak saya sama dia? Ada 5 bungkus. Saudaraku, saya tidak perlu minyak karena saya tidak masak. Tapi beras saya banyak. Enggak kekurangan, saudara. Makanan saya diangkat tiap hari, pakai daging. Bahkan terkadang saya tidak sanggup makannya. Tadi malam sampai 3 periode saya makan. Karena saya pikir saya nanti buang sayang. Ada 3 periode saya masak. Makan jam 6, makan jam 8, makan jam 9. Supaya habis. Karena saya buang nanti, gimana ya? Saudara, tapi saya kerja gemuk-gemuk, itu aja salahnya. Gak apa-apa lah, ya kan? Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi saya katakan, hilangkan roh khawatir, hilangkan roh apapun yang menghalangi imanmu bertumbuh. Tapi satu, bangkitkanlah roh yang menyala-nyala. Amin. Itulah firman Tuhan saat ini. Mari jaga imanmu, jaga tubuhmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga seluruh hidupmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Tapi satu, sekali lagi katakan, panaskanlah imanmu setiap pagi. Jangan hanya mobil kau ingat, sepeda motor kau ingat, periukmu kau ingat, tapi imanmu. Begitu kau buka mata, walaupun ada kiriman gerakan membaca Alkitab selesai 1 tahun, selesaikan dulu bahasa roh. Amin. Itu lebih tepat. Maka tak kala kau selesaikan bahasa rohmu, di situ siaplah kau baca firman Tuhan dalam gerakan membaca Alkitab selesai dalam 1 tahun. Itu juga penting, karena itu adalah pedang roh. Tanpa firman rohmu juga tidak berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat pagi hari penuh keberkatan ini. Bagi setiap umat-umatmu yang ada di rumah mengikuti siaran ini, mari Bapa, jamah setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Bapa, berikan hati yang lembut kepada mereka, berikan hati yang membangkitkan iman bagi mereka. Roh ketakutan, singkirkan. Kebimbangan, kekhawatiran, apapun yang terjadi, singkirkan Tuhan. Tapi roh ketakutan tidak ada dalam diri mereka, tapi roh membangkitkan kekuatan, keimanan ada bagi setiap kami umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Ginting yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Sungguh kita diberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan saat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sementara kita mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, mari kita menaikkan pujian ini. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku teringat cinta Tuhanku,
Aku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, biar kesempatan ini sungguh-sungguh kita merenungkan akan besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Selanjutnya dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami. Di tengah dunia yang bergelora, ada firman Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami tidak takut akan badai topan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Anak kasih Tuhan sudah terbukti. Pengorbananmu di kayu salib adalah bukti kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami berlindung kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah gunung batu kami. Tuhan, pemelihara hidup kami. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari lepas hari di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu, selalu baru setiap hari. Hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati lewat ibadah ini. Engkau juga yang bersama-sama dengan setiap saudara-saudara kami, setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, Engkau berkarya bagi kami, dimanapun kami berada. Apabila saat ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan, Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi, oleh karena situasi yang terjadi yang kami hadapi di kota, di bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau menyediakan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kecukupan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa ini. Engkau yang memulihkan negeri kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ada pertobatan, ada penuaian, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang-orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Di tengah-tengah zaman ini Tuhan, biarlah hujan pertobatan dicurahkan. Kami siap
menyongsong menyambut kedatangan Tuhan, menjemput orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, bukakan mata rohani kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Berkati gerejamu, pulihkan umatmu, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Engkau Tuhan yang beracara, Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu bagi setiap kami di saat-saat seperti ini. Mata kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghajar kami, ketika Tuhan mengingatkan kami akan arti hidup ini, kami boleh sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Biarlah kami sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati kami semua, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang memancarkan wajahnya kepadamu, Allah yang memberkati hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu, seisi rumahmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Shalom.